Cinta itu ketika kita melihat dari pandangan kita terus jatuh ke hati. Apakah itu sudah dinamakan perasaan yang mendalam? Kita cinta kepada orang tua kita cinta kepada guru-guru kita dan bahkan sahabat-sahabat kita. Salah satu efek kalau cuma cerdas dalam satu hal, dalam arti cuma intelektualnya aja tapi hatinya tidak cerdas, seperti harus itu. seimbang ya di antara kecerdasan hati maupun intelektual gitu. Iya, memang harus seimbang. Minum Pak Taufik, Iya, monggo. bismillah. Terima kasih Pak Udin kopinya. Ya, bismillah. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Alhamdulillah teman-teman, baiklah saya sekarang ingin ngobrol bersama Pak Taufik teman-teman ya. Ini Pak Taufik. Jadi di sini kami akan sharing beberapa hal yang berkaitan dengan kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan hati dalam realitas zaman sekarang, apalagi mungkin anak-anak muda jadi beranggapan bahwa bagaimana sih perilaku saya yang baik, sopan santun kepada orang tua, kepada guru dan juga kepada teman-temannya, itu menanggapi hal tersebut harus bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menanggapi dari pertanyaan Bang Din XL ya, sebenarnya kita di dunia ini memang dituntut untuk meniru salah satu asma Allah, Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik Allah. Salah satunya adalah Al-Alimu. Al-Alimu ya. Jadi Allah yang maha cerdas, Allah yang maha pintar, Allah yang maha intelektual, kalau bahasa inteleknya seperti itu. Jadi sebenarnya kita memang dituntut untuk mencontoh paling tidak salah satu Asmaul Husna itu. Jadi kecerdasan memang paling tidak ada dua hal kalau menurut saya. Paling tidak kecerdasan pikiran atau intelektual. Yang kedua adalah kecerdasan hati yang nanti berhubungan dengan emosional, hubungan kepada sesama manusia, seperti itu. Itu sekilas tentang kecerdasan ya. Bahkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-hadis ya, Bismillahirrahmanirrahim, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang menginginkan kehidupan nyaman di dunia, itu harus menggunakan ilmu, harus cerdas ya. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat yang enak, yang abadi, yang indah, itu juga dengan ilmu. Dan juga kalau menginginkan dua-duanya juga harus ilmu. Berarti di sini di titik, di garis tengahi ya, intinya kalau kita menginginkan dunia dan akhirat, kita harus cerdas ya. Nah, cerdas itu tidak cuma cerdas intelektual aja, tapi juga kecerdasan hati juga. Apakah perlu keseimbangan di antara kecerdasan hati dan kecerdasan emosional? Memang harus seimbang. Kalau tidak seimbang, biasanya salah satu akan kalah. Tapi kalah itu bukan berarti selalu hasilnya buruk, tidak. Tapi ada juga hasilnya yang juga buruk. Contoh, ketika kita cerdas dalam ilmu, kita cerdas intelektual, pikiran kita pinter, akan tetapi dia tidak memiliki hati, tidak memiliki emosional kepada sesama manusia, tidak memiliki rasa empati, tidak memiliki rasa simpati kepada tetangga, itu bahkan akan merugikan bukan hanya dirinya sendiri, bahkan orang lain juga pasti akan rugi. Karena seakan-akan dengan kecerdasannya, yang lain itu dianggap salah. Jadi itu salah satu efek kalau cuma
cerdas dalam satu hal, dalam arti cuma intelektualnya aja tapi hatinya tidak cerdas, seperti Harus itu. seimbang ya di antara kecerdasan hati maupun intelektual gitu ya. Iya, memang harus seimbang. Dan tidak boleh, kata Allah, tidak boleh cuma satu yang diharapkan. Iya. Seandainya satu, itu paling tidak harus hati yang lebih diutamakan. Bahkan ada syair Arab seperti ini. Al-adabu fauqal ilmi. Jadi hati yang lebih luasnya itu adalah tingkah laku atau akhlak yang baik, ya. Iya. Itu memang lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya daripada ilmu itu sendiri. Jadi seperti itu, Pak Udin. Seandainya kita boleh memilih, saya ditakdirkan oleh Allah tidak cerdas pikiran, tapi saya masih berharap cerdas hati. Jadi ada dua, bisa kita pintar tapi tidak mengerti, atau bisa kita mengerti meskipun tidak begitu pintar. Nah, itu lebih menguntungkan orang yang mengerti tapi tidak begitu pintar. Tapi alhamdulillah seandainya diberikan anugerah oleh Allah dua-duanya, cerdas hatinya, cerdas emosionalnya, kemudian juga cerdas ilmunya, intelektualnya, itu insya Allah ilmu yang didapatkan pasti bermanfaat, tidak akan menjelek-jelekkan yang lain, tidak akan menghina orang yang lebih tidak pintar daripadanya, pasti akan menghargai sesama manusia. Jadi seperti itu ya. Pertanyaan ada beberapa yang saya sudah siapkan, ya, Pak Taufik ya. Antara pikiran dan hati itu apakah bisa menyatu ketika kita mengolah pikiran yang tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin keinginan hati? Nah, sebenarnya pikiran itu memang sangat gesit, sangat cepat, dan sangat apa ya istilahnya, sangat jauh lebih dari yang kalau tidak direm atau tidak diimbangi dengan hati yang bersih. Contoh seperti ini. Contoh keinginan. Keinginan itu kan berasal dari pikiran. Sedangkan pikiran itu cuma bisa berencana. Kita pasti kembalikan kepada Allah. Allah yang maha menentukan. Kalau kita cuma bisa merencanakan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Tapi hati ini berusaha menenangkan pikiran supaya tidak kecewa dengan apa yang terjadi meskipun rencananya berbalik 180 derajat sesuai yang kita inginkan. Oh, seperti contoh seperti ini ya. Ya. Saya harus bisa untuk menyelesaikan masalah saya ke depannya. Nah, jika ke depannya tidak sesuai dengan harapan saya, apakah saya harus tetap bersyukur kepada Allah? Nah, memang salah satu inti dari kebahagiaan itu sebenarnya adalah rasa syukur. Ya. Rasa syukur. Jadi rasa syukur itu adalah membuat hati supaya bisa mengendalikan pikiran. Ketika kita menginginkan rumah seandainya, kita sudah berusaha menginginkan rumah, berbagai cara kita lakukan. Ternyata Allah juga masih belum mentakdirkan rumah itu. Nah, disitulah kita harus berusaha bersyukur dengan cara bersabar. Nah, berarti hati memang harus dikedepankan. Jangan pikiran. Ketika kita mengedepankan pikiran, pasti akan kecewa. Pasti akan emosi yang ada. Bahkan bisa menyalahkan orang lain. Bahkan orang yang di dekat kita pun akan terasa salah. Karena tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika seperti cinta. Cinta itu ketika kita melihat dari pandangan kita terus jatuh ke hati. Apakah itu sudah dinamakan perasaan yang mendalam? Kita cinta kepada orang tua kita cinta kepada guru-guru kita dan bahkan sahabat-sahabat kita. Itu memang benar ya, pandangan terlebih dahulu kan melihat keadaan situasi, setelah itu nanti
akan jatuh di dalam hati kita. Begini Pak Udin, memang kalau kita melihat dari cara pandang mata, Iya. itu sebenarnya jatuhnya bisa keliru cinta itu. Oh. Cinta bisa berubah menjadi syahwat atau keinginan sesaat. Nah, akhirnya cinta itu malah cinta yang tidak sejati. Iya. Contoh seperti ini, kita mencintai seseorang karena paras kecantikannya. Iya. Karena kita laki-laki ya, karena paras kecantikannya. Mm-mm. Jadi kita berusaha menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan balasan cinta dia. Sedangkan kita tidak tahu nanti kita dibalas apa dibalas dengan cinta atau dibalas dengan benci. Akhirnya muncul seperti PHP gitu ya? Iya, betul. Oh. Nah, ketika seperti itu pasti akan kecewa yang kita dapatkan. Tapi kalau kita mengedepankan hati, kita pasti tidak akan terlalu banyak memikirkan wanita yang kita harapkan itu. Oh, gitu. Pasti Iya. kita minta tolong kepada yang menciptakannya. Berarti minta tolong kepada Allah. Ya Allah, seandainya engkau jodohkan kepada kami, tolong dekatkanlah. Seperti itu. Jika tidak, maka jauhkanlah, karena itu tidak baik bagi saya. Jadi kalau mengedepankan hati, pasti ada rasa syukur dan rasa sabar. Oh. Tapi kalau cuma mengedepankan pikiran, mengedepankan emosi syahwat, keinginan yang tidak menentu seperti itu, cinta apalah, itu malah akhirnya kecewa yang didapat. Oh. Iya. Jadi iya. naudzubillah. Jadi paling tidak maka dari itu utamakan hati. Jadi bagaimana hati ini supaya bisa mengendalikan pikiran kita. Mengendalikan pikiran kita. Iya, jangan sampai terbalik, pikiran yang mengendalikan hati kita. Oh. Akhirnya hati kita tidak bersih lagi karena tercampur dengan syahwat, keinginan yang tidak sejati. Pertanyaannya sebelum yang terakhir ini kita nyantai dulu, minum Pak Taufik. Oh iya. Monggo. Bismillah. Terima kasih Pak Udin kopinya. Ya. Bismillah. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ini yang terakhir Pak Taufik, pertanyaan dari saya. Iya. Dan apabila salah satu di antaranya lemah, kemudian kita mengeluh dengan situasi hidup. Nah, situasi di antara salah satu itu maksudnya pikiran dan hati ya Pak Taufik ya. Nah, lantas bagaimana solusi yang tepat dalam mengatasinya? Untuk menghadirkan dua hal paling tidak. Yang pertama, hadirkanlah Allah. Mintalah petunjuk sama Allah. Jangan semena-mena ini masalahku, bukan. Tapi katakan pada masalah, aku punya Allah. Jadi Allah yang akan menyelesaikan masalahku. Itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak kita punya orang yang spesial dalam hidup kita. Tanpa dia kita pasti tidak akan ada dan tidak akan berguna. Siapa itu? Hadirkanlah Nabi Muhammad di dalam hati kita. Insya Allah kalau Allah dan Nabi Muhammad selalu hadir dalam hati kita, insya Allah pasti akan kita hadapi dengan senyuman. Pasti hati tenang, perasaan juga senang, bahagia, seperti itu, insya Allah. Terima kasih kepada Pak Taufik yang sudah sempatkan berbincang bersama saya, sharing tentang kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Taufik itu bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk terakhirnya teman-teman, saya akan menyimpulkan bahwa tujuan hidup kita ini diutamakan Allah, bukan diutamakan pikiran. Makanya oleh karena itu kita sama-sama hidup di dunia ini sebaiknya kita berpikir lebih cerdas lagi untuk mengedepankan hati kita. Karena hati kita itu disetiri oleh hati kita masing-masing. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wow. Asia